Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bab 3 transformasi yang terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Bagian yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat yang pertama, jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak aslinya ke cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan bayangan selalu tegak lurus. Yang ketiga, setiap garis dan bayangannya sama panjang. Yang keempat, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki ukuran yang sama dengan ukuran aslinya. Yang kelima, bayangan bangun pada cermin berhadapan langsung dengan benda aslinya. Refleksi terhadap sumbu koordinat. Diketahui bahwa suatu titik asal A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X akan memiliki titik bayangan pada A aksen X, negatif Y. Ketika kita memiliki koordinat asal X, Y, misalkan A 3,4, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya akan berada pada A aksen 3, negatif 4. Diketahui bahwa suatu titik asal A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y akan memiliki titik bayangan pada A aksen negatif X, Y. Sehingga jika kita memiliki titik asal pada B 2,3, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu Y, dia akan memiliki titik koordinat bayangan pada B aksen negatif 2,3. Refleksi terhadap titik pusat 0,0. Diketahui bahwa sebuah titik asal A, X, Y jika dicerminkan terhadap pusat 0,0 akan memiliki titik bayangan pada A aksen negatif X, negatif Y. Misalkan kita memiliki koordinat asal pada C 4,4 sehingga ketika direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 akan memiliki titik bayangan pada C aksen negatif 4, negatif 4. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Diketahui bahwa suatu titik asal A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat titik bayangannya akan berada pada A aksen Y, X. Sehingga ketika kita memiliki titik asal pada D 4,5, kemudian kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya akan berada pada D aksen 5,4. Yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Diketahui bahwa suatu titik asal A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat titik bayangannya adalah A aksen negatif X, negatif Y. Sehingga ketika kita memiliki koordinat asal pada E 7,5, kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangannya akan berada pada E aksen negatif 7, negatif 5. Yang keenam, refleksi terhadap garis X sama dengan A. Diketahui bahwa sebuah titik asal X, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka akan memiliki titik bayangan pada 2A dikurangi X, Y. Garis X sama dengan A adalah garis tegak lurus yang memotong sumbu X. Misalkan kita memiliki koordinat asal pada F 3,3, kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, di mana A-nya itu adalah negatif 2. Maka, koordinat asal akan memiliki titik bayangan pada F aksen negatif 7,3. di mana koordinat bayangannya itu diperoleh dari mensubstitusikan nilai A yaitu negatif 2 ke dalam 2A dikurangi X, Y sehingga diperoleh negatif 7,3. Yang ketujuh, refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Sebuah titik asal X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka akan memiliki titik bayangan pada X, 2B dikurangi Y. Garis Y sama dengan B adalah garis tegak lurus yang memotong sumbu Y.
Misalkan kita memiliki titik koordinat asal pada G 3,3, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, di mana nilai satunya itu adalah B. Sehingga titik koordinat asal ini akan memiliki titik bayangan pada G aksen 3, -1. Ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai B sama dengan 1 ke dalam X, 2B dikurangi Y, sehingga diperoleh 3, -1. Bagian yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Sifat translasi dalam bentuk pasangan koordinat X, Y akan menghasilkan yang pertama, sepanjang sumbu horizontal atau sumbu X akan bernilai positif jika ditranslasikan ke arah kanan dan negatif jika ditranslasikan ke arah kiri. Yang kedua, sepanjang sumbu vertikal atau sumbu Y akan bernilai positif jika ditranslasikan ke atas dan akan bernilai negatif jika ditranslasikan ke bawah. Menentukan hasil bayangan translasi. Diketahui bahwa jika titik asal A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka koordinat titik bayangannya adalah A, X, Y sama dengan A aksen, X plus A, Y plus B. Misalkan kita memiliki 4 buah titik asal, yaitu A 1,2, B 3,1, C 4,-1, dan D 2,0. Kemudian ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Karena ke arah kiri dan ke arah bawah, maka nilai translasinya adalah negatif. Jadi T, A, B sama dengan T negatif 4, negatif 2. Untuk titik asal A 1,2, kita substitusikan nilai translasinya yaitu negatif 4 dan negatif 2 ke dalam X plus A, Y plus B, sehingga diperoleh A 1,2 sama dengan A aksen 1 dikurangi 4, 2 dikurangi 2. A 1,2 sama dengan A aksen negatif 3,0, sehingga titik bayangan dari A 1,2 adalah A aksen negatif 3,0. Begitu juga untuk titik B, C, dan D, sehingga dari titik asal tersebut diperoleh titik bayangan B aksen negatif 1, C aksen 0,-4, dan D aksen negatif 2, -2. Bagian yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan suatu transformasi yang memindahkan suatu objek, baik bidang ataupun gambar, melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu dan sudut putar tertentu, dengan searah atau berlawanan arah jarum jam, yang kemudian menyebabkan kedudukan gambar atau bidang berubah. Sifat rotasi yang pertama, titik atau bangun kongruen atau sama dengan bangun titik asal. Yang kedua, sudut rotasi dibentuk melalui garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik asal dan garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik bayangan. Yang ketiga, jika arah perputarannya searah dengan arah jarum jam, maka sudut rotasi merupakan sudut yang negatif. Yang keempat, jika arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut rotasi merupakan sudut yang positif. Menentukan bayangan hasil rotasi. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Karena sudutnya adalah 90 derajat, maka arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam karena sudutnya bernilai positif. Diketahui bahwa rotasi dengan sudut pusat 90 derajat ketika memiliki titik asal di A, X, Y, maka titik bayangannya akan berada pada A aksen negatif Y, X. Sehingga ketika kita memiliki sebuah titik asal pada A 2,4 dengan perputarannya 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka titik bayangannya akan berada pada A aksen negatif 4,2. Yang kedua, rotasi terhadap pusat 0,0 dan sudut 180 derajat. Karena sudutnya 180 derajat dan bernilai positif, maka perputarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Diketahui bahwa rotasi dengan sudut pusat 180 derajat dan titik asalnya pada Fx, Y, maka akan memiliki titik bayangan pada F aksen negatif X, negatif Y.
Misalkan kita memiliki koordinat asal pada f 2,4, sehingga ketika dirotasikan terhadap sudut 180 derajat, maka titik bayangannya akan berada pada f aksen negatif 2, negatif 4. Yang ketiga, rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan sudut 270 derajat. Karena sudutnya positif, maka arah perputarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Diketahui bahwa rotasi dengan sudut pusat 270 derajat, ketika memiliki titik asal fx, y, maka titik bayangannya akan berada pada f aksen y, negatif x. Sehingga ketika kita memiliki sebuah koordinat asal pada f 2,4, maka ketika dirotasikan terhadap sudut 270 derajat dengan perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, akan memiliki titik bayangan pada f aksen 4, negatif 2. Yang keempat, rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan sudut negatif 90 derajat. Karena sudutnya negatif 90 derajat, maka arah perputarannya searah dengan jarum jam. Diketahui bahwa rotasi dengan sudut pusat negatif 90 derajat dan titik awalnya itu pada fx, y, maka akan memiliki titik bayangan pada f aksen y, negatif x. Misalkan kita memiliki koordinat asal pada f 2,4. Ketika dirotasikan pada sudut negatif 90 derajat dengan arah perputarannya itu searah dengan jarum jam, maka memiliki titik koordinat bayangan pada f aksen 4, negatif 2. Yang kelima, rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan sudut pusat negatif 180 derajat. Karena negatif 180 derajat, maka arah perputarannya akan searah dengan jarum jam. Diketahui bahwa rotasi dengan sudut pusat negatif 180 derajat dan titik awalnya itu berada pada fx, y, maka akan memiliki titik bayangan pada f aksen negatif x, negatif y. Misalkan kita memiliki koordinat asal pada f 2,4, kemudian dirotasikan pada sudut negatif 180 derajat atau perputarannya searah dengan jarum jam, maka akan memiliki titik bayangan pada f aksen 2, negatif 4. Yang keenam, rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan sudut negatif 270 derajat. Karena sudutnya negatif 270 derajat, maka perputarannya akan searah dengan arah jarum jam. Diketahui bahwa rotasi dengan sudut pusat negatif 270 derajat dan titik awalnya berada pada ax, y, maka akan memiliki titik bayangan pada a aksen negatif y, x. Misalkan kita memiliki titik awal atau koordinat asal pada a 2,4, kemudian dirotasikan pada sudut negatif 270 derajat dengan perputaran searah dengan jarum jam, maka akan memiliki koordinat bayangan pada a aksen negatif 4,2. Dari contoh-contoh yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan untuk rumus-rumus rotasi pada pusat rotasi di 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka arah perputarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan titik awal px, y, maka titik bayangannya akan berada pada p aksen negatif y, x. Kemudian, untuk sudut pusat negatif 90 derajat, maka perputarannya akan searah dengan jarum jam. Pada titik asal px, y, maka titik bayangannya akan berada pada p aksen y, negatif x. Selanjutnya, untuk sudut pusat 180 derajat dan sudut pusat negatif 180 derajat pada titik asal px, y akan sama-sama memiliki titik bayangan pada p aksen negatif x, negatif y. Selanjutnya, untuk sudut pusat 270 derajat, hasilnya akan sama dengan sudut pusat negatif 90 derajat, yaitu memiliki titik bayangan pada p aksen y, negatif x. Dan yang terakhir, untuk sudut pusat negatif 270 derajat, titik bayangannya akan sama dengan sudut pusat 90 derajat, yaitu pada p aksen negatif y, x. Transformasi yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik itu memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skalar dilatasi. Faktor skala dalam dilatasi. Faktor skala K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dengan titik pusat dilatasi.
Pada dilatasi, suatu bangun faktor K akan menentukan ukuran dari letak bangun bayangannya. Ada dua jenis faktor skala K dalam dilatasi. Yang pertama, bangun akan diperbesar jika K lebih besar dari 0 atau K kurang dari negatif 1. Dan yang kedua, bangun akan diperkecil jika K lebih besar dari 0 dan K kurang dari 1 atau K lebih besar dari negatif 1 dan K kurang dari 0. Menentukan bayangan hasil dilatasi. Yang pertama, pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala K. Diketahui bahwa rumus dilatasi dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala K adalah Px, Y sama dengan P aksen Kx, Ky. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal, diketahui segitiga ABC memiliki titik sudut masing-masing pada A1,3, B2,3, dan C2,1. Kemudian didilatasikan dengan faktor skala 3 dan pusat berada pada titik awal. Nah, karena faktor skalanya 3, maka kita peroleh K sama dengan 3. Untuk titik awal A1,3, kita substitusikan ke dalam rumus yaitu A aksen Kx, Ky. Sehingga diperoleh A 1,3 sama dengan A aksen 3 dikalikan dengan 1,3 dikali 3. A 1,3 sama dengan A aksen 3,9. Sehingga diperoleh titik bayangan untuk titik awal A 1,3 adalah A aksen 3,9. Begitu juga untuk titik awal B dan C diperoleh dengan cara yang sama, yaitu mensubstitusikan nilai skala K kemudian dikalikan dengan nilai X, Y atau titik awalnya, sehingga diperoleh B aksen 6,9 dan C aksen 6,3. Nah, dari gambar ini kita simpulkan bahwa dari titik awal A1,3, B2,3, dan C2,1 kemudian didilatasikan terhadap faktor skala 3, maka gambar yang diperoleh adalah diperbesar karena K-nya itu lebih besar dari 0. Yang kedua, ketika pusat dilatasi di titik P dan faktor skala K. Rumus dilatasi dengan pusat dilatasi berada pada titik P dan memiliki faktor skala K adalah Px, Y sama dengan P aksen, P ditambah K, X dikurangi P, Q ditambah K, Y dikurangi Q. Misalkan kita memiliki contoh soal, persegi panjang KLMN memiliki koordinat di K2,0, L3,0, M3,2, dan N2,2. Kemudian didilatasikan dengan pusat P1,4 dan faktor skalanya adalah 2. Tentukanlah koordinat bayangannya. Misalkan untuk contoh pada titik awal K2,0, kita substitusikan ke dalam rumus. Untuk X aksen sama dengan P ditambah K dikalikan dengan X min P. Berdasarkan dari soalnya kita peroleh bahwa nilai X adalah 2, kemudian nilai P adalah 1 dan faktor skalanya K adalah 2. Sehingga setelah disubstitusikan akan diperoleh sama dengan 1 ditambah 2 dikalikan dengan 2 dikurangi 1. X aksen sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1, X aksen sama dengan 3. Kemudian untuk Y aksen juga diperoleh dengan cara mensubstitusikan nilai Q sama dengan 4, nilai K sama dengan 2, dan nilai Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh Y aksen sama dengan 4 ditambah 2 dikalikan dengan 0 dikurangi 4. Y aksen sama dengan 4 ditambah 2 dikalikan dengan negatif 4. Y aksen sama dengan 4 dikurangi 8. Dan Y aksen sama dengan negatif 4. Sehingga untuk titik awal K2,0 memiliki titik bayangan pada K aksen 3, negatif 4. Untuk titik LMN juga diperoleh dengan cara yang sama, dengan cara mensubstitusikan nilai X, Y dan juga nilai P, Q dan faktor skala K-nya. Sehingga diperoleh L aksen 5, negatif 4, M aksen 5,0 dan N aksen 3,0. Dari hasil ini diperoleh bahwa bangun asal diperbesar oleh faktor skala 2 pada titik pusat P1,4. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.